Halo, saudara-saudari sahabat Koram Deo Worship Center and Studies. Shalom semuanya. Semoga anugerah Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita boleh mengisi seluruh hati, sehingga kita siap menerima arahan dari Roh Kudus. Topik percakapan kita berikutnya adalah suara pujian menjadi postur memuji. Nah, menyanyi merupakan salah satu elemen yang penting di dalam ibadah. Sejak gereja berdiri, menyanyi merupakan bagian yang integral di dalam praktek ibadah dan menjadi bagian dari ekspresi iman. Melalui nyanyian, formasi iman sedang ditanamkan di dalam pikiran dan hati melalui ekspresi yang menubuh. Dalam hal ini, suara yang diproduksi oleh manusia sebenarnya merupakan perpaduan banyak pergerakan organ tubuh, pita suara, emosi, dan udara. Namun dalam perkembangannya, nyanyian akhirnya menjadi sekedar nyanyian tanpa penghayatan. Nyanyian yang seharusnya hidup dan menghidupkan berubah menjadi nyanyian yang kaku, bahkan terkesan mati. Sungguh aneh memang, nyanyian iman yang menghidupkan iman dari generasi ke generasi menjadi nyanyian yang terkesan kaku dan mati. Khususnya dalam tradisi gereja Protestan. Nyanyian iman yang memformasi iman dan kehidupan berubah menjadi sekedar nyanyian yang hanya menyentuh aspek berpikir. Tak heran seorang filsuf reform James K. Smith pernah menyatakan bahwa orang-orang Protestan khususnya reform termasuk ke dalam kelompok gereja yang hanya menekankan aspek berpikir, thinking, tetapi mengabaikan aspek hati, heart. Baginya, baik thinking maupun heart keduanya merupakan hal yang penting, dan proses pembentukan hati terjadi melalui aktivitas yang menubuh. Di dalam sejarah gereja awal, salah satu bidat yang banyak ditentang gereja adalah Gnostik. Paham Gnostik mengajarkan bahwa tubuh ini jahat sedangkan roh baik. Gereja menentang paham ini dengan meyakini bahwa tubuh ini baik adanya karena diciptakan oleh Allah yang maha baik dan sempurna. Firman Tuhan melalui Paulus menegaskan bahwa aspek persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah diwujudkan juga melalui tubuh. Artinya, melalui tubuh yang kelihatan inilah persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah dapat diberikan. Maka di dalam ibadah, wujud nyata dari mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah tidak hanya mencakup pemberian organ vokal bernyanyi, tidak hanya mencakup pemberian pikiran dan segenap hati, tetapi melalui tubuh yang dipersembahkan kepada Allah. Karena aspek pikiran dan hati yang tidak kelihatan dibuat berwujud melalui tubuh yang turut memuliakan Allah. Namun dalam prakteknya, tanpa disadari gereja telah mengabaikan aspek persembahan tubuh ini dengan membatasinya hanya pada organ vokal bernyanyi, tangan yang mainkan musik, dan kehadiran fisik di dalam ibadah. Sementara aspek-aspek menubuh lainnya seperti tangan yang terangkat, tangan yang bertepuk saat memuji Tuhan, kepala yang terangkat, tubuh yang membungkuk, bahkan pola simbol dari jari jemari pun tidak mendapatkan ruang. Tetapi anehnya, kepada anak-anak sekolah minggu kita mengajarkan mereka bernyanyi sambil melakukan gerakan-gerakan tertentu. Entah mengangkat tangan, bertepuk tangan, menghentakkan kaki, atau melompat. Sedangkan dalam ibadah raya tidak terjadi. Kita beranggapan bahwa postur atau gestur tersebut hanya untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa. Tampaknya keengganan juga bisa kita temukan dalam berbagai kebaktian daring yang dilakukan gereja-gereja selama masa pandemi. Meskipun kita perlu melakukan survei, saya menduga ada jemaat yang merasa tidak perlu berdiri atau postur tubuh lainnya selain duduk waktu kebaktian daring di rumah. Bahkan kita bisa melihat ada juga jemaat yang tidak ikut memuji Tuhan waktu kebaktian daring melalui Zoom. Pendekatan dan pemahaman seperti ini sudah saatnya dirubah. Konteks pandemi sekarang sesungguhnya memberikan peluang bagi terjadinya perubahan yang bisa memberi dampak jangka panjang. Menyanyi di mana tiap jemaat dapat mendengar satu sama lain secara daring memang sulit terjadi bersamaan. Namun aspek saling tetap bisa dicapai ketika postur tubuh kita ikut memuji Allah melalui gestur-gestur sederhana. Bahkan menyanyi dengan suara dan tubuh akan memperdalam kerohanian tiap pribadi.
Menyanyi bukan hanya melibatkan organ vokal, bukan hanya melibatkan pikiran dan hati kita. Menyanyi seharusnya melibatkan seluruh bagian dari tubuh kita yang satu ini. Baik bertepuk tangan, mengangkat kepala, membungkukkan badan, bahkan berjalan bersama dalam iringan prosesi memuji Allah. Menyanyi seharusnya melibatkan pikiran, hati, dan tubuh kita. Dari suara yang memuji ditransfer kepada tubuh yang memuji. Dengan demikian seluruh keberadaan kita, baik pikiran, hati maupun tubuh, menjadi satu kesatuan yang memuji Allah. Ketika kita berupaya menerapkan kesadaran ini, maka anak-anak dan generasi muda pun dapat turut berpartisipasi dalam proses persembahan kepada Allah. Sebab ada dinamika jiwa kita yang tidak bisa diekspresikan dengan suara, tetapi dengan postur dan gestur di hadapan Allah. Biarlah hal ini dapat menjadi pemantik diskusi dalam perjumpaan kita berikutnya. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita untuk terbuka pada pimpinannya dan pada akhirnya membarui kita semua. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.